Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Wiraning Setiautami, absen 11 dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mendongeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, yaitu legenda Joko Tarub dan Bidadari. Untuk legenda ini sendiri atau dongeng ini sendiri memiliki beberapa tokoh, yaitu para bidadari, Joko Tarub, Nawang Mulan, dan juga Nawangsih, Mbok Rondo Tarub. Untuk latar tempatnya sendiri itu ada hutan, rumah Mbok Rondo, lumbung padi, dapur, telaga, dan juga di bawah pohon rindang. Untuk masing-masing karakter dari para tokoh, kalian bisa nonton videonya sendiri dan menyimpulkan berdasarkan apa yang kalian lihat. Untuk itu, simak video berikut ini dan enjoy! Joko Tarub adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Konon, legenda ini tepat terjadi di sebuah desa bernama Widodaren yang berada di kota Ngawi. Di desa tersebut ada sebuah makam yang dipercayai sebagai makam Joko Tarub. Nama Widodaren sendiri berasal dari istilah Jawa yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah bidadari. Kalian pengen tahu ceritanya? Yuk simak ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya yang telah lama meninggal dunia. Karena hidup sebatang kara dan merasa kesepian, akhirnya ia mengangkat seorang bayi laki-laki yang kemudian ia beri nama Joko Tarub. Ia membesarkan Joko Tarub dengan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tampan, baik hati, dan juga berbakti. Setiap hari ia membantu pekerjaan Mbok Rondo, baik di ladang maupun di sawah. Selain itu, Joko Tarub juga gemar berburu. Pada suatu hari, Mbok Rondo memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbincang. "Joko, sekarang kamu sudah dewasa. Sudah waktunya kamu untuk menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok nanti meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula, Mbok sudah ingin sekali menimang cucu. Tapi Mbok, aku belum ingin menikah untuk sekarang. Jikalau nanti sudah waktunya, aku pasti akan menikah." "Baiklah, jika itu keinginanmu, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo jatuh sakit dan meninggal dunia. Joko Tarub yang kehilangan Mbok Rondo begitu terpukul dan merasa sedih karena belum sempat memenuhi keinginan Mbok Rondo, yaitu menikah. Setelah Mbok Rondo meninggal, Joko Tarub menjadi seseorang yang kehilangan semangat hidup. Kerjaannya di rumah dan hanya termenung dan duduk bermalas-malasan. Bahkan, ladangnya pun dipenuhi oleh semak belukar karena tidak pernah lagi dirawat dan dijaga. Pada suatu malam, ketika Joko Tarub sedang tertidur lelap, ia bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Namun sayangnya, suara ayam jantan yang berkokok
membuyarkan mimpi indahnya. Ia terbangun dan kemudian merasa lapar dan ingin sekali memakan daging rusa. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi berburu. Disiapkannya lah busur dan panah sebagai alat untuk berburu. Kemudian, ia berjalan masuk ke dalam hutan. Tapak demi tapak ia lalui demi mencari buruannya. Namun sampai siang hari, tak ada satupun yang berhasil ia tangkap. Karena merasa kelelahan, akhirnya ia memutuskan untuk berdiam di bawah pohon rindang. Karena merasa kelaparan dan juga kecapean, akhirnya ia pun tertidur. Ketika tertidur lelap, tanpa disadarinya, 7 bidadari turun dari kayangan ke telaga tidak jauh dari mana tempat Joko Tarub tertidur. 7 bidadari ini turun dari kayangan dengan maksud dan tujuan untuk mandi di telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Namun, tiba-tiba angin berhembus kencang membawa salah satu selendang milik para bidadari tersebut. Selendang tersebut jatuh tepat di dekat tempat Joko Tarub tertidur. Ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari memutuskan untuk kembali ke kayangan. Namun salah satu dari mereka merasa kehilangan selendang. "Di mana selendangku?" kata salah satu bidadari tersebut. Sementara itu, Joko Tarub terbangun dari tidurnya, dan dia melihat sebuah selendang berada di dekatnya. "Wah, selendang siapa ini? Selendang ini begitu cantik. Seumur-umur, aku belum pernah melihat selendang secantik ini." Ketika sedang mengagumi keindahan dari selendang tersebut, Joko Tarub mendengar suara tangisan perempuan tidak jauh dari tempatnya berada. Karena penasaran, akhirnya ia memasukkan selendang tersebut ke dalam bajunya dan pergi mencari dari manakah suara tangisan tersebut berasal. Ia menemukan seorang perempuan cantik tengah berada di dekat telaga tersebut. Akhirnya ia pun bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu berada di telaga ini? Kamu jin atau lelembut penunggu dari hutan ini?" kata Joko Tarub. Kemudian bidadari tersebut menjawab, "Namaku Nawang Wulan. Aku bukan jin atau lelembut dari hutan ini. Aku adalah bidadari yang baru saja mandi di telaga ini. Namun, aku kehilangan selendangku. Aku yakin tadi menaruhnya di dekat telaga ini. Namun sekarang aku tidak dapat menemukannya. Apa kamu tahu di mana selendangku?" kata bidadari tersebut. Joko Tarub sedikit terkejut karena ia melihat seorang bidadari. Padahal ia menemukan selendang itu. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia malah berkata, "Nawang Wulan, namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa tidak jauh dari hutan ini. Hari sudah semakin gelap. Biasanya banyak binatang buas di hutan ini jika sudah malam. Lebih baik kamu ikut bersamaku ke desa." Lalu akhirnya Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun menikah.
Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik yang kemudian diberi nama Nawangsih. Selama hidup dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa keheranan karena lumbung persediaan padinya tidak berkurang banyak. Padahal setiap harinya Nawang Wulan menanak sebakul beras untuk keluarganya. Hingga pada suatu hari ketika Nawang Wulan sedang memasak nasi, "Kang Mas Joko Tarub, aku sedang memasak nasi. Namun aku ada urusan di sungai. Dapatkah kamu menjaga apinya agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil? Tapi ingat, jangan pernah membuka tudungnya." Setelah berkata seperti itu, Nawang Wulan pergi ke sungai dan meninggalkan dapur tersebut. Karena rasa penasaran Joko Tarub yang sangat besar, akhirnya ia mendekati tudung tersebut dan membuka tudungnya perlahan-lahan. Akhirnya ia menemukan fakta bahwa selama ini istrinya tidak benar-benar menanak semua nasi atau beras yang berada di lumbung padi tersebut. Jadi, selama ini istriku hanya memasak dengan sebutir beras. Pantas saja lumbung padiku tidak pernah berkurang. Tapi bagaimanapun, mungkin ini salah satu dari kesaktian Nawang Wulan sebagai bidadari, ujarnya. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari kegiatannya di sungai. Ia melihat tudung sajinya tidak benar-benar tertutup. Akhirnya ia menyadari bahwa Joko Tarub telah melanggar perintahnya. "Kang Mas Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai saat ini, aku tidak dapat lagi memasak nasi hanya dengan sebutir beras," ujarnya. Sejak saat itu, akhirnya Nawang Wulan menanak nasi selayaknya seorang perempuan pada umumnya. Tidak lagi hanya menggunakan sebutir beras. Karena ia memasak nasi seperti perempuan pada umumnya, persediaan lumbung padi milik Joko Tarub pun semakin berkurang setiap harinya. Karena persediaan lumbung padinya yang semakin berkurang, akhirnya ia menemukan fakta kembali. Ia menemukan selendangnya tepat berada di tumpukan terakhir dari lumbung padi tersebut. Ia merasa sangat marah karena akhirnya mengetahui tersebut. Setelah menemukan selendang tersebut, ia akhirnya pergi keluar dari lumbung padi tersebut dan menghampiri Joko Tarub. Nawang Wulan pun menghampiri Joko Tarub dan merasa marah. "Kang Mas Joko Tarub, jadi selama ini kamu yang telah menyembunyikan selendangku. Aku tidak percaya kamu melakukan ini. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak ingin berhubungan dengan orang yang telah membohongiku." Joko Tarub terkejut karena akhirnya Nawang Wulan mengetahui itu. "Adinda Nawang Wulan, aku minta maaf atas itu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kasihanilah Nawangsih. Dia butuh kamu. Dia perlu menyusu," kata Joko Tarub. Akhirnya sang bidadari tersebut berkata, "Tidak ada kata maaf untukmu. Pergi buatkan danau di belakang rumah dan letakkan Nawangsih setiap malam di situ. Aku akan menemuinya dan pergi menyusuinya. Tapi ingat, jangan pernah kamu mencoba untuk mendatangiku atau mengintip," kata Nawang Wulan. Akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke kayangan dengan selendangnya
meninggalkan Joko Tarub sendiri bersama Nawangsih. Jadi dari legenda Joko Tarub ini dapat kita peroleh amanah, yaitu sebaik-baiknya kita menutupi kebohongan, pastinya nanti akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk itu kita sebagai manusia harus menjadi orang yang lebih jujur dan juga amanah. Nah, untuk naskah dari dongeng ini sendiri dan juga perwayangan yang tadi saya gunakan itu berasal dari akun YouTube Dongeng Kita. Mungkin dongeng yang saya bawakan tadi itu tidak sama secara garis besar, tidak sama secara runtun sama apa yang mungkin kalian ketahui. Tapi memang karena dongeng yang berasal dari mulut ke mulut pasti ada sedikit perbedaan kan. Jadi ya, sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.